turn my little into great. There's no fear, my dreams are away with you. All that I can be means so much 'cause you believe in me. You show me how to live with dignity. When the lessons end, I can share with you just like a friend. Your love and smiles and frowns keep me safe. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment let me say you turn my little into great. There's no fear, my dreams away with you. Stay in this moment, let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment, let me say you turn my little into great. There's no fear, my dreams away with you. And I really wanna say thank you. Hello everyone! Hello students Hello parents! And big family of Kalam Kudus Christian School Pontianak. My name is Miss Maria and My name is Miss Farah. Miss Maria, yes, what we are going to do now? today we are going to celebrate the virtual graduation ceremony of Kalam Kudus Christian School Pontianak. That's 2019-2020. Wow, awesome kids! All of you are able to finish your education in Kalam Kudus Christian School Pontianak. Good job! Yeah, amazing, right? We all are so proud of you. And I hope all of you are proud to be you too. Miss Farron, do you know that Proud to be Me is the theme for our graduation ceremony this year? And through all the performances by the student, they will show us that they are so proud to be themselves. They will show a lot of talent and uniqueness through amazing performances. And all of that will be wrapped with God's words. And not only the student who will show their unique talent, but also our teacher too. Miss Maria, I feel so excited right now. Can we start now? Yes, let's start the graduation ceremony of Kalam Kudus Christian School, that's 2019-2020 with them Proud to be me. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih semua karena kasih karunia Tuhan,
sehingga Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak dipimpin oleh Tuhan, terutama sepanjang tahun ajaran 2019 sampai 2020 ini. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan, dalam 1 tahun ajaran Engkau menyertai dan Engkau memberkati, terutama untuk anak-anak yang boleh tamat di jenjang mereka. Ada yang menyelesaikannya dari TK, ada yang menyelesaikan studi di SD, ada yang menyelesaikan studi di SMP, dan semua mereka akan memasuki jenjang yang baru. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena hari-hari, waktu-waktu yang mereka lalui, terutama ya Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit karena pandemi yang ada ini. Tetapi sekolah, murid-murid, dan juga orang tua murid boleh terlibat bekerja sama dengan baik untuk tetap boleh menjalankan proses belajar mengajar sampai selesai. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati guru-guru semua dalam segala usaha mereka. Demikian juga Engkau memberkati para orang tua yang telah mendampingi anak-anak mereka. Sekali lagi, terutama ketika kemudian masa-masa anak-anak harus belajar dari rumah. Tuhan memberkati. Dan terlebih untuk anak-anak, biarlah sungguh momen di mana mereka boleh tamat dari kemudian studi mereka, belajar mereka, memasuki jenjang yang baru. Mereka boleh semakin tetap setia dan semangat untuk kemudian mengerjakan tanggung jawab mereka, yaitu belajar. Jadi kebanggaan orang tua dan sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Graduate students of Kalam Kudus Christian School Pontianak batch 2019-2020 are Nicholas Jackson from K2A, Jesslyn Carissa Huang from K2A, Lionel Angelo from K2A, Jivelyn Chang from K2A, Mercy Feliciago from K2A, Clarissa Nathania Pang from K2A, Darren Nixon Pan from K2A, Shane Phelan from K2A, Cheris Grace Timothy from K2A, Wilbert Chandra from K2A, Hugo Gracio Murvin from K2A, Stephanie Angelina Baban from K2A, Dion Miguel Fenrir from K2A, Ethania Ivana from K2A, Aishulin Medellin from K2A, Luis Aguero Tan from K2A, Jocelyn Alicia Liu from K2A, Evander Xavier Bong from K2A, Aaron Oliver Gracio from K2A, Quila Aurelia Belvania from K2A, Steve Benedict from K2B, Serena Maxquit from K2B, Garvin El Nathan from K2B, Ivory Lady Yang from K2B, Jacqueline Aureli from K2B, Kiera Audrea Destrato from K2B, Eric Fortino Co from K2B, Gracia Ellen Lee from K2B, Ellen Celestine Tai from K2B, Andrew Joseph Siregar from K2B, Juan Federico Lim from K2B,
Catherine Nicole Zhang from K2B. Eson Ritz Callisto from K2B. Clarion Aurelius Suryanto from K2B. Jaden Jonathan Francois from K2B. Kaysen Jonathan Sudijanto from K2B. Friska Vania Go from K2B. Joanna Liwinata from K2B. Evander Fadei from K2C. Valentino Sebastian Sergio from K2C. Felicia Putri Pabayo from K2C. Felicia Jocelyn from K2C. Nicholas Paul Ng from K2C. Kingston Arthur Oi from K2C. Adrian Valerian Delbert from K2C. Christabel Fania Pujianto from K2C. Gabriel Alba Sulung Andoen from K2C. Carmelo Samson Riohan from K2C. Felix Orlando Theodoric from K2C. Brandon Reinhard Lontoh from K2C. Neria Nathania from K2C. Evania Kalesta from K2C. Erikson Pangihutan Brilian Huta from K2C. Alfat Bramantio from Primary 6A. Aneska Giovanni Aurelia from Primary 6A. Kalista Farentini from Primary 6A. Carissa Fidelia Gowijaya from Primary 6A. Evelina Arianti from Primary 6A. Fanny Tanjaya from Primary 6A. Felis Neva Angelica from Primary 6A. Franciscus Nyam Fansan from Primary 6A. Kennedy Christopher from Primary 6A. Livio Merdi from Primary 6A. Owen Henderson from Primary 6A. Raymond Emerson from Primary 6A. Robert from Primary 6A. Shelley Cynthia Bella from Primary 6A. Titania Rashlit from Primary 6A. Valentino Edric Leos from Primary 6A. Vincentius Calvin from Primary 6A. Joanna Quincy from Primary 6A. Arvin Angelo from Primary 6B. Aurelia Aurita from Primary 6B. Carlin Eugenia Huang from Primary 6B. Elijah Yason Nugroho from Primary 6B. Eric Ferdinand from Primary 6B. Felicia Calista from Primary 6B. Fiona Angelica from Primary 6B. Gilbert Boone, Primary 6B. Giovanni Adrian Pratama Mangu from Primary 6B. Kevin Surya Pratama from Primary 6B. Leonardo from Primary 6B. Marcel Rivendell from Primary 6B. Michelle Laurencia from Primary 6B. Ricky Pratama from Primary 6B.
Shandy Pratama from Primary 6B. Vera from Primary 6B. Verlita Evelyn from Primary 6B. Vincent Hansen from Primary 6B. Willis Sugiarta Wangjaya from Primary 6B. Claudia Felicia from Junior High School. Danielo Nobile Chieda from Junior High School. Darren Excelian Hartono from Junior High School. Dilon Wiradharma Tanjaya from Junior High School. Ernest Farel Kowira from Junior High School. Farel Dito from Junior High School. Freya Medellin from Junior High School. Gladys Hendry from Junior High School. Kenrico Jonathan Fransley from Junior High School. Christine Natalia from Junior High School. Luis Bintang Alexis from Junior High School. Fania Olivia from Junior High School. Saveria Tania Arni from Junior High School. Now, we are going to listen opening speech by our Honorable Principal of Kindergarten, Madam Lena SPD. By our Honorable Principal of Primary School, Madam Mega Purani Nainggolan, SPD. By our Honorable Principal of Junior High School, Miss Novita SS. Shalom! Ya, kita bersama-sama mengucap syukur karena pada hari ini kita bisa bersama-sama merayakan kelulusan anak-anak kita dari TK, SD, dan SMP. Pada Bapak Ibu orang tua murid yang terkasih, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah mempercayakan Sekolah Kristen Kalam Kudus menjadi tempat untuk anak-anak dididik. Kami sangat bangga bisa menjadi bagian dari pendidikan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Selamat ya buat kelulusan untuk anak-anak yang dari jenjang TK, SD, dan SMP. Nah, di sini besar harapan para kami guru-guru untuk anak-anak semua supaya tetap menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian dan juga menjadi kebanggaan di sekolah kalian yang baru nanti. Nah, jangan lupa juga ya untuk main-main ke Kalam Kudus kalau misalnya kalian jarang berkunjung ke sini. Terima kasih. Nah, di sini perwakilan dari TK, SD, dan SMP akan mengucapkan Happy graduation and God bless you. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita merayakan kelulusan putra-putri kita. Meskipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Saya menyebut kelulusan atau perayaan kelulusan tahun ini dengan kelulusan LDR 2020. Memang kondisinya berbeda dengan tahun-tahun kemarin, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita karena Tuhan masih pimpin, pelihara kita meski kita berada dalam kondisi pandemi. Bapak Ibu orang tua, murid dan anak-anakku yang Tuhan kasihi, mari
saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita, yang akan menjadi pedoman hidup kita, yang menguatkan kita secara khusus untuk anak-anak kita ketika mereka Tuhan percaya dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi di jenjang berikutnya. Kiranya firman inilah yang akan menjadi pedoman, penolong dan kekuatan bagi mereka. Sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur meski kami di dalam kondisi berada di rumah masing-masing. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kami bisa merayakan kelulusan putra-putri kami dengan sukacita karena berkumpul di sebuah tempat. Tetapi meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami tetap mempercayai bahwa Tuhan pemegang kendali di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya pada kesempatan hari ini ketika kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat menolong setiap kami untuk kami memandang kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman ini dapat memberikan kekuatan kepada anak-anak sebagai pegangan mereka ketika Tuhan mempercayakan mereka untuk selangkah lebih jauh lagi naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, berikanlah kepada kami telinga seorang murid agar kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh, memahami kebenaran firman itu dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang Tuhan kasihi, saya ingin memberikan judul renungan kita pada kesempatan ini adalah I am proud to be me. Saya bangga menjadi diri saya. Mari saya mengajak kita membuka bagian Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Saya mengajak kita membuka Yesaya 43 ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saya ulangi bagian ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat yang ke-7 di situ, di ayat bagian ayat yang B, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Ya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang Tuhan kasihi, pertama saya ingin bertanya kepada anak-anakku semuanya, baik dari KQ maupun dari kelas 6 dan juga kelas 9. Ya, pasti anak-anak semuanya memiliki cita-cita. Wah, coba Mister mau bertanya kepada kita, apa cita-cita kita? Boleh dikatakan sama-sama kepada orang tuanya. Mama, papa, cita-citaku adalah ini. Begitu ya. Bahkan sejak kecil kita memiliki yang namanya cita-cita. Kita suka mungkin untuk menjadi dokter. Kita suka mungkin untuk menjadi insinyur. Kita suka mungkin ingin menjadi pilot atau polisi dan lain sebagainya. Itu adalah cita-cita kita yang ingin kita raih nanti kelak ketika kita besar. Kita mau menjadi apa? Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan kasihi, banyak orang tua yang bertanggung jawab mengalami kebingungan bagaimana mendidik dan mengarahkan cita-cita anak dengan benar. Sementara anak-anak bertumbuh dengan cepat dan mulai tidak suka diatur dengan sistem dan proses yang dianggap membelenggu
kehidupan atau kebebasan mereka. Perlu adanya pemahaman bersama tentang cita-cita seorang anak. Siapa sebenarnya yang berhak merancang kehidupan atau cita-cita seorang anak? Orang tua atau anak-anak? Pada waktu anak-anak masih kecil, mereka pasrah untuk menyerahkan cita-cita mereka kepada orang tua mereka. Saya memiliki anak yang masih kecil. Saya bersama istri saya seringkali memikirkan nanti kalau sudah besar, anak kita harus menjadi seperti papa atau mamahnya, menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Bapak, ibu, saudara, dan anak-anakku, mereka pasrah untuk menyerahkan cita-cita itu kepada orang tua mereka ketika mereka masih kecil. Ya mama, ya Debbie, ya papa, saya mau melakukan cita-cita itu. Tetapi ada saatnya anak-anak mulai meminta peralihan mereka. Mereka memulai meminta hak mereka. Ini hidup kami, ini hidup saya, kata mereka. Kami mestinya berhak menentukan cita-cita hidup saya secara pribadi. Bapak, ibu, saudara, dan anak-anakku, disinilah sebenarnya benturan konflik akan terjadi. Fokus masalahnya adalah pada siapa yang berhak menentukan cita-cita atau tujuan hidup seorang anak. Apakah pada orang tua atau anak yang sudah mulai menginjak usia puber atau beranjak dewasa? Jika mengacu kepada jawaban Alkitab, firman Allah dengan tegas mengatakan, hanya Allah satu-satunya yang berhak merancang hidup kita. Hanya Allah satu-satunya yang berhak menentukan cita-cita kita. Dia Allah Sang Pencipta yang mengaruniakan hidup kepada kita. Ketika anak-anak masih balita, orang tua bertanggung jawab. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab dan berkomitmen membimbing dan mengarahkan hidup anak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika anak-anak mulai beranjak besar, saat mereka mulai meminta haknya untuk menentukan cita-cita hidup mereka sendiri, orang tua dengan otoritas yang dari Tuhan tetap membimbing anak-anak tercinta. Orang tua membimbing anak-anak mereka untuk bersedia menyerahkan cita-cita mereka, hidup mereka kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan anak-anak tidak boleh memberontak terhadap otoritas orang tua demi memilih jalan hidupnya sendiri. Bapak, ibu, dan anak-anakku, ini merupakan masalah yang krusial. Seringkali kita sebagai orang tua tidak memahami batas di mana peran dan tanggung jawab kita untuk menolong anak-anak dalam menemukan cita-cita mereka. Ada dua hal yang perlu kita pahami sebagai orang tua ketika kita akan menolong anak-anak kita menemukan cita-cita mereka. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa sesungguhnya hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini adalah anugerah Allah. Allah punya rencana yang sempurna dalam hidup setiap anak-anaknya. Allah punya desain dan tujuan dan cita-cita kepada setiap ciptaannya, termasuk anak-anaknya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus memahami apa tujuan Allah, apa cita-cita Allah yang Allah inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Yang kedua, yang harus orang tua pahami adalah hidup ini punya tujuan dan ada di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus juga berjalan di dalam rencana dan tujuan Tuhan, sehingga kita bisa membawa anak-anak itu di dalam rencana dan tujuan yang telah Tuhan lakukan dan rencanakan.
Jadi, tanggung jawab utama kita, Bapak Ibu, sebagai orang tua Kristen adalah membimbing anak untuk menerima Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kemudian, kita harus membimbingnya untuk mengerti bahwa tujuan hidupnya, tujuan hidup anak-anak kita di dunia adalah menggenapkan rencana Allah. Seluruh kehidupan anak seharusnya dibangun di atas beberapa prinsip penting ini. Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang Tuhan kasihi, sebenarnya hal demikianlah yang Tuhan ajarkan juga kepada bangsa Israel pada waktu zaman Yesaya. Yesaya adalah seorang yang terpandang. Dia adalah seorang yang berpendidikan. Dia memiliki karunia seorang nabi. Yesaya hidup sejaman dengan Hosea dan Mika. Ia bernubuat pada masa kerajaan Asyur mengalami kekuasaannya. Dan dia bernubuat pada masa terakhir bangsa Israel akan mengalami keruntuhan. Ada sebuah pesan yang sangat baik yang ingin Yesaya sampaikan kepada Raja Ahaz dan Raja Hizkia pada waktu itu, agar mereka mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah situasi seperti ini, bangsa Israel diingatkan untuk kembali kepada Tuhan dari segala dosa mereka dan tidak bersandar pada kekuatan bangsa lain. Keselamatan adalah dari Tuhan, sebagaimana disiratkan melalui nama daripada Yesaya itu sendiri, yaitu keselamatan adalah dari Tuhan dan bukan dari yang lain. Dan jelas sekali di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa apapun kondisi mereka yang akan mengalami pembuangan ke Babel, Tuhan Allah tetap mengasihi mereka. Keberadaan mereka yang berdosa tidak akan mengurangi akan kasih Allah yang Tuhan ingin nyatakan kepada mereka. Keberadaan mereka yang tidak taat kepada Tuhan tidak akan mengurangi akan berharganya mereka di pandangan Tuhan. Oleh karena itu, kasih dan keberhargaan mereka di hadapan Tuhan terus Tuhan tunjukkan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan masih menyatakan tujuan hidupnya kepada mereka. Maka tidak heran kalau di ayat yang ke-7 dikatakan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi Tuhan menciptakan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Ada sebuah tujuan yang ingin Allah nyatakan kepada mereka, yaitu untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang Tuhan kasihi, demikian juga kita. Seperti bangsa Israel yang Tuhan kasihi, yang Tuhan hargai, apapun kondisi mereka, Tuhan pun mengasihi, menerima, menghargai kita apa adanya. Tuhan tidak pernah memandang diri kita sebagaimana orang lain memandang diri kita. Tuhan selalu mengasihi kita apapun kondisi kita. Tuhan selalu menghargai kita dan memandang kita sebagai orang-orang berharga. Karena kita adalah ciptaannya. Kita diciptakan dengan sebuah tujuan untuk memuliakannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang Tuhan kasihi, oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa diri kita berharga di mata Tuhan, diri kita dikasihi tanpa ada syarat apapun, maka diri kita akan menjadi diri kita apa adanya, sebagaimana Tuhan memandang kita. Kita tidak perlu menghiraukan apa yang orang lain pandang tentang diri kita.
Yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memandang kita berharga, mengasihi kita, dan menerima kita apa adanya. Meskipun terkadang kita pernah tidak taat kepada Tuhan, tetapi hal itu tidak akan mengurangi bagaimana Tuhan memandang kita berharga di matanya. Dan tentu saja kita harus mengingat bahwa selain Tuhan memandang kita berharga, Tuhan juga memiliki tujuan di dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, bukankah kita patut bangga dengan diri kita? Kita patut bangga dengan keberadaan diri kita yang bukan karena apa yang orang lain katakan, tetapi kita bangga dengan diri kita karena Tuhan yang mengasihi dan memiliki tujuan sebagaimana Tuhan inginkan untuk memuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, oleh karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita akan mampu menampilkan gambar diri kita yang sesungguhnya di hadapan orang lain. Kita tidak akan perlu risau lagi mendengarkan apa kata orang lain dalam hidup kita. Yang terpenting yang harus kita jalani saat hari ini adalah apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita memuliakan Dia. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan saksikan bersama penampilan anak-anak kita yang menjadi diri mereka sendiri sebagaimana Tuhan inginkan untuk mereka memuliakan Dia. Mari kita menyaksikan bersama. Terima kasih. My name is Angelina Davis. God created butterfly. Look, I like flowers. Hello, my name is Aaron. God created monkey. Monkey like to eat banana. Goodbye. Hi, my name is Anfilan. Red Dino. Hi, my name is Evelyn. I class K2A. Got green sunflower. Bye. Hi, my name is Bella. Got red butterfly. My name is Lola Angelo, class K3. I am a cute panda, and this is a beautiful rainbow in the sky. God creates panda, God creates rainbow, because God is so good. Halo, nama saya Andrew. Dengan saya suka menggambar. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadikan yang lama jadi impian cintaku semakin mendalam. Hello, my name is Clarissa. I like cycling. I want to be a cyclist. Hi teman-teman, my name is Dion. I'm from K2A. God create rainbow, animal, and flower. Saya suka nyanyi. Kita ding dia ya sangat angka ha
kamu ditangkap. Aku nyanyi, aku coba sok main sini. Aku mau beli. Aku coba sok cepat lemari. Dan lagi raja jurata setir. Saya suka penyanyi. Because with the how I want to love you. After both our soul, like a diamond in. Satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang ayah. Tiga, aku sayang adik kakak. 1, 2, 3, satu semuanya. Halo, nama saya Elna dan aku suka usul. Nama aku Etani, aku kelas K2E, aku suka balet. Hello, I am Google. I like to play basketball. Kelompok 1, moving strike. Halo K2A, K2B, K2C. Pimpin mau bermain musik. Semanis. Hari ini juga senang menyanyi. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku sering usaha. Halo, saya Jaden. Saya hebat usul. Halo Miss, halo teman-teman. Aku namanya Joanna. Di Winata K2B, aku suka nyanyi. Ada Tuhan dalam perutku, tak takut. Ku tak takut. Ku tak takut. Ada. Hello, my name is Jocelyn. It's my hobby. Nama saya Juan dari K2B. Hobi saya pasang Lego. Ini pasang Lego semua. Halo, nama saya Catherine. Saya suka nyanyi. Mamaku ada 5 paruh kawat nanya. Dia kuning kelabu. Halo, dia suka bernyanyi. Let it go, can't hold back anymore. Let it go, and away you slam my door. I just can't what they going to that. Halo teman-teman, nama saya Feli dari K2C. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan memberkati. Friends, I want to be a YouTuber. My gaming account is named Trek Samson 123. Click that subscribe and click that like to turn on notifications. Saya suka usul dan pincul. I'm from
main sama saya kalau nanti tambah pintar. Miss, aku hebat loh dalam balet. Lagu kesukaan saya kecil bersepatu merah. Teman saya Fania, saya senang bisa menari balet. Hello friends, I want to be a pianist to praise God. Halo, nama saya Tessa Jocelyn. Saya dari Ketusi. Saya mau main piano. Jangan sampai habis ya. Bye-bye. Hello, nama saya Alfa. Saya mau nyanyi lagu judulnya Pelangi Pelangi. Dengarlah. Pelangi pelangi, alangkah indahnya merah kuning. Your feet up very high. Move with me. Everybody's exercising. Hi, my name is Fania. I love ballet so much. God created man, you and me, in His likeness, and we are special. He gave us strengths, and they're unique. Your strengths and mine are meant to be completing each other. In other words, we must help and support each other. Yeah, we were blinded by our sins. We are not capable anymore to see that we are special, unique, and precious. We are starting to looking for others' weaknesses. How could that possible? That's because we are failed to understand how special, how unique, and how precious we are, and also the others. Because of this, some of our friends are suffering
from what their friends did to them. Their friends just see the weaknesses they have. Well. What do we have here? Are you sure we have to do this? Of course we are. Just look at him. Oh, just look at him. Why do you look at him? Dude, don't you see the paper in his hand? Oh, ice weakness. I see. What do you see? Just read it, dude. Just read it, dude. Don't you got it? Based on what's written there, it means he's one of the other losers. Oh, loser. Guys, may I have a time? Look, he's talking to us. Oh. Wow. How dare you talking to us, huh? Losers? You have no rights for talking to us. Are you sure? 1000%. He is a loser, and we are the champions. Like a song, we're the champions. Why so mean to me? You have your weaknesses too. But not like you. I cry myself to sleep at night, just wishing it would stop. Maybe, just maybe, tomorrow it will cease. Then again, maybe not. You push me, and you poke me. You call me hurtful names. To me, it's like a prison. To you, it's fun and games. Your heart is made of ice, but it doesn't even serve that. Mine was once a rainbow, but you mold it to darkness. There is no one I can trust. Are you proud of what you've done? You've turned my soul into dust. I wish there were a door I could open, a simple path I could track. I don't want to be stuck here forever, in this endless spiral of death. Does anyone even care? What a touchy monologue. Yeah, touchy. But it sounds easy. Yet, by God's grace, there are some others that doesn't think that way. Hey, what are you guys doing? Are you making fun of him? Oh boy, are we in trouble? Yeah, are we in trouble? Here comes the mess. Why are you guys so mean to him? Oh, I know the answer. It is because he is a loser. Oh, come on guys. Have you ever joined the science class before? Of course, the teacher is wonderful. The class is fun.
I can't wait for the next science class. Yeah, me too. What's the point here? Do you guys remember about the rock and mineral formation? Especially the diamond part. What is diamond before it turns into a diamond? Can you speak human? Charcoal. The answer is charcoal. Right? See? He knows something you don't. Before it turned into diamond, it was just charcoal, a fragile and not good-looking mineral. It was what a diamond before. Then, nature helps it form into a beautiful diamond. There are lots of conditions for charcoal to be formed into a diamond. The heat, the pressure, and some more. Most importantly, it takes a long time to be formed. One more thing about diamond. You make it beautiful, reflecting lights correctly. It must be hid in the hand of a craftsman. If it doesn't, it's just like an ordinary rock. Yeah, not extraordinary anymore. Remember that too. Also, diamond is one of the strongest minerals known. So, what's the point? We are a diamond in the process. Our surroundings are helping us to grow into something special. It seems like we are not there yet. It means we are still in process. No matter what you are, we are special. I remember what our school chaplain preached weeks ago. He reminds us that we are created in the image of God. God wants us to do things that were designed for us. That's why we have our strength. We are good at something for a special design. What about my weaknesses? That's why God gave us friends to help us grow into that diamond. Each one of us is glorious. So, you are my friends? Of course we are. Me too. Let's be friends. Friends? For us, we are friends. You know, I'm bad at math. Could you help me out? You're the smartest guy in the classroom. Yeah, help us, please. Okay, I'll do it. Just in one condition. What is it? Teach me how to cook. And also, let me play some sports with you guys. You're cool when you play sports. It's a deal, my friend. Girls, thank you. Now, I want to be good in math. Don't mention it. We are friends. You should hang out with us sometimes. Can't wait for that. Guys, I mean, friends. Thank you for making me your friend. And us be a beautiful diamond together. Yeah.
Remember, we are created in the image of God. We are special in His design. Like a beautiful diamond, that's how God sees us. And that's how He wants us to be. We set aside glory. We are created in the image of God and designed to do something special. We are special. You are special. A beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of beauty. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. First sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside your eyes. You're beautiful like diamond in the sky. I knew I felt alive. You're beautiful like diamond in the sky. Shine bright like a diamond. 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 Palms rise to the universe as we moonshine and Molly. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of beauty. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the love inside. Shine bright, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I true so alive. We're beautiful like diamonds in
Hello everybody, my name is Stephanie. I will guide the performances. Now we will see the performance from kindergarten teacher. Tidak terasa hari berganti hari, sudah beberapa tahun semenjak Madam, Miss, dan Mister, dan kalian semua pertama kali masuk ke sekolah. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama. Tidak hanya belajar, kita juga bermain, tertawa, dan bersenang-senang bersama. Ingat nggak ketika berenang? Masih ada yang belum bisa kancing baju sendiri. Terus ketika pertama kali berenang itu masih ditemenin karena takut dengan air. Madam ingat, dulu beberapa dari kalian masih ada yang belum bisa makan sendiri. Nah, jadi ketika makan mesti harus disuap. Nah, ada juga yang masih harus dibantu pegang sendok ketika lagi makan. Tetapi setelah belajar dan berlatih, kalian sudah mampu melakukannya sendiri. Miss sangat bangga kepada kalian, khususnya anak-anak K2A, K2B, dan K2C. Kalian sudah menjadi murid Kristus yang mandiri. Kalian semua hebat, you're all awesome. Bagi yang belum bisa, jangan berkecil hati. Kamu harus tetap percaya diri. Percaya bahwa kamu akan bisa melakukannya. Jangan lupa, bersyukur yuk. Bangga yuk dengan talenta yang telah Tuhan berikan khusus untuk kamu. Coba ingat, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa wushu, dan ada juga yang bisa menari. Kenapa berbeda-beda? Ya, karena Tuhan menciptakan kamu unik. Tuhan sayang semua anak. Berbahagialah dan katakan, I'm friends with me. Tuhan memiliki rencana yang begitu besar untuk setiap dari kamu. Anak-anak, di saat ini kita memang tidak bisa bertemu. Kita harus tetap di rumah untuk sementara waktu. Walaupun jauh, Miss, Mister, dan Madam akan selalu mengingat kalian sebagai murid-murid yang membanggakan. Mungkin Madam tidak akan mengajar kalian lagi, tapi ketika kita bertemu di tempat lain, jangan lupa ya untuk tegur, sapa, dan senyum sama Madam. Madam akan senang sekali. Happy graduation for all of you kids from all Kalam Kudus teachers. We love you. And now we'll see the performance from Kalam Kudus teacher. Jalanmu tak terselang
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Ya Tuhanku, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Thanks all the performances, they are so amazing. I am Stephanie. Thank you and goodbye. Now we are going to listen to the testimonial speech by the parents. Halo. Gak terasa ya anak-anak sudah lulus Keju dan senang sekali anak-anak bisa menuntut ilmu di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Para guru di sini sangat perhatian dan sabar dalam mendidik anak-anak dan para stafnya juga ramah dalam melayani para parents selama ini. Semoga Sekolah Kristen Kalam Kudus semakin berkembang dan lebih maju lagi ya. Nah, untuk para guru dan semua para staf, terima kasih selama ini sudah menjaga anak-anak kami
mendidik anak-anak kami dan sayang kepada anak-anak kami. Sukses terus untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih. Shalom, saya orang tua murid dari Elijah Yason Nugroho. Kesan yang saya sebagai orang tua dapatkan dari Sekolah Kalam Kudus adalah sekolah ini sangat memberkati anak saya dalam segala hal, baik dalam bidang intelektual, spiritual, sosial maupun jasmani. Nah, pesan yang dapat saya berikan kepada lembaga Sekolah Kalam Kudus adalah terus menjadi berkat bagi generasi muda, karena mereka adalah penerus bangsa. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berkarya bagi generasi mereka. Terima kasih kami kepada lembaga Yayasan Kalam Kudus maupun guru-guru Sekolah Kalam Kudus, para staf dan karyawan yang bekerja. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Hai, perkenalkan nama saya Idawati, orang tua dari Darren Axelian Hartono, murid kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Pontianak. Saya sangat bersyukur atas anugerah Tuhan, Darren dapat menyelesaikan pendidikan jenjang SMP di tahun 2020 ini dengan baik dan lancar. Dari pertama bersekolah, dari kelas toddler hingga dengan SMP sekitar 12 tahun, tentu saja banyak cerita dan pengalaman tak terlupakan bersama dengan Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak. Sekolah mengajarkan banyak hal, perubahan positif saya cermati dari diri Darren. Sikap dan perilaku yang baik, kemudian karakter dan nilai-nilai Kristiani dalam keseharian diri Darren. Terlebih lagi pihak sekolah sangat mendukung pengembangan akademik anak didiknya. Puji Tuhan, Darren berkesempatan mewakili Provinsi Kalimantan Barat dalam ajang Olimpiade Sains Nasional tahun 2019 di kota Yogyakarta. Pihak sekolah membimbing dan memfasilitasi dalam masa persiapan dengan pelatihan yang kontinu dan terarah. Sekolah yang terbuka terhadap perubahan saat dibutuhkan dalam era digital seperti sekarang ini. Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak telah menjadi salah satu pionir pembelajaran daring dengan menggunakan platform Google Classroom. Oleh karena itu, guru dan siswa lebih siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tetap belajar dari rumah. Hasil pembelajaran tentu saja dapat lebih tepat dan terarah. Dalam hal ini komunikasi antara guru, murid, dan juga orang tua murid saya nilai sudah sangat baik. Saran saya tingkatkan prestasi sekolah, baik itu di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Semoga kedepannya Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak dapat makin berprestasi dan mencetak generasi-generasi unggul yang memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Now we are going to watch the handover certificate of achievement from our honorable principal to the representative graduate students.
so proud and sad at the same time. It has been an amazing year watching them learn and grow. Me too. While watching all of the performances, my eyes get teary. Teachers and parents that are watching this video feel the same thing too, right? And to all the students who watch this video, I'm going to say thank you so much, and I hope that you are always proud to be yourself. Proud to be yourself because God creates and loves you so much. Don't forget this. You are loved by God, family, teachers, and friends. And now, we have finished all the sequences of this celebration. Thank you so much for all of the students, parents, and big family of Kalam Kudus Christian School Pontianak that watching this celebration until the end. Remember, be always proud to be yourself because you have unique talent and you are always loved by our amazing God. Thank you so much. See you again. Bye-bye. God bless you. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih karena masih bersama kami di rangkaian acara kelulusan TK, SD, dan juga SMP Kristen Kalam Kudus Pontianak. Kami berharap persembahan yang kami berikan boleh menjadi motivasi dan juga berkat bagi Anda semua di rumah. Sekali lagi, selamat kepada anak TK, SD, dan juga SMP Kristen Kalam Kudus yang telah menyelesaikan studinya. Semoga kalian terus bersemangat dalam menempuh pendidikan. Dan untuk menutup acara kita, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan, dan juga kasih setia-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak ya Bapak, untuk anak-anak TK, SD, dan juga SMP yang boleh menyelesaikan studi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus menyertai anak-anak ya Bapak dalam pendidikan mereka di jenjang selanjutnya. Kami juga berharap apa yang sudah kami persembahkan hari ini juga boleh menjadi berkat buat anak-anak di luar sana, untuk orang-orang di luar sana ya Bapak, bahwa setiap dari kami telah Engkau tempatkan, telah Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan juga like channel Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak. Sampai jumpa. The student will sew. Bye-bye. God bless you. Kami bisa berada di terus mendukung Sekolah Kristen Kalam Kudus dan tetap menjalin relasi dengan baik. Nanti dikasih itu aja tulisan tek 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 tek. Subtitle. Oh iya. Biar kalau nggak jelas ada. 3. Happy graduation.